Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik penggalang SD Islam Insan Taqwa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu dalam kegiatan kepramukaan SD Islam Insan Taqwa. Baik, hari ini kita akan belajar materi kepramukaan. Yang pertama adalah sandi kotak 1 dan yang kedua adalah sandi Morse bersama Kak Evin Hilmayanti Dewi. Sebelum masuk ke materi sandi kotak 1 dan sandi Morse, sebelumnya kita belajar dulu apa sih yang disebut dengan sandi. Sandi adalah huruf rahasia. Salah satu materi kepramukaan tentang cara membaca suatu berita dengan menggunakan kode-kode penulisan tertentu, yaitu dengan menggunakan sandi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sandi kotak 1. Dalam kepramukaan, sandi kotak ada 3, tetapi yang akan kita pelajari hanya sandi kotak 1. Tentunya sandi kotak 1 ini lebih mudah dibandingkan dengan sandi kotak 2 dan sandi kotak 3. Nah, sandi dalam kegiatan kepramukaan kerap digunakan ketika tengah melakukan kegiatan rutin pramuka, hiking, camping, dan permainan. Tujuan menggunakan sandi untuk melatih para penggerak pramuka dalam membangun kerjasama, ketelitian, dan masalah yang dihadapi. Baik adik-adik, untuk memahami bagaimana sandi kotak 1, kita belajar sama-sama ya, bentuk sandi kotak itu seperti apa. Kalian simak baik-baik. Baik, kita akan belajar sandi kotak. Sandi kotak 1. Nah, kunci dalam belajar sandi kotak 1 adalah ada 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal yang saling berpotongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada garis yang saling menyilang. Di mana letak huruf-hurufnya? Hurufnya kita simpan di sini. Huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, dalam setiap kotak ini terdapat 2 huruf. Untuk membedakannya, huruf yang kedua akan selalu diberikan titik. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk huruf A, bagaimanakah bentuknya? Huruf A, lihat di sini nak. Nih, huruf A letaknya ada di sini, berarti kita tulis seperti itu. Nah, kemudian untuk huruf B, masih sama bentuknya dan tempatnya seperti huruf A, tetapi yang membedakan adalah diberi titik di sininya. Kemudian kita lihat di bentuk yang garis yang saling menyilang. Kakak akan ambil huruf S dan T. Tulis di sini ya, huruf S bentuknya seperti ini. Nah, kita tulis di sini S. Bagaimanakah huruf T? Karena huruf T letaknya kedua, maka kita akan beri titik. Seperti itu. Nah, kakak sekarang akan membuat contoh dari kata sandi. Bagaimanakah cara penulisan sandi dalam bentuk sandi Morse 1? Kita lihat ya. Sandi kotak 1, maaf. Sandi kotak 1, bukan sandi Morse ya. Sandi kotak 1.
Kita lihat huruf S. Nah, huruf S itu bentuknya seperti ini. Nah, kita tulis di sini S. Bagaimanakah huruf A? Huruf A ada di sini. Nah, karena letaknya pertama, tidak usah diberi titik ya. Ini huruf A. Kemudian bagaimanakah huruf N? Nah, yang mana huruf N? Huruf N ada di sini. Kita tulis huruf N di sini. N. Karena huruf N letaknya di tempatnya kedua, maka kita beri titik. Berikutnya ada huruf D. Bagaimanakah huruf D? Huruf D kita ambil dari sini. Ingat ya, kalau letaknya kedua berarti kita beri titik. Nah, kemudian yang terakhir huruf I. Di manakah letak huruf I? Huruf I ada di sini. Kita lihat kotak ada di tengah-tengah sama dengan huruf J. Karena huruf I ini letaknya pertama, maka tidak usah diberi titik. Nah, seperti ini. Mudah kan? Membentuk atau membuat kata dari sandi kotak satu. Nah, silahkan nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Kakak sudah memberikan contoh. Satu. Sekarang kita lanjutkan yaitu sandi Morse. Sandi Morse awalnya ditemukan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Dalam sandi ini, setiap huruf dan angka diganti dengan simbol titik dan garis yang berbeda-beda. Ingat ya, dalam sandi Morse hanya menggunakan dua simbol, yaitu simbol titik dan garis. Nah, dalam penggunaan dan penyampaian sandi Morse bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menggunakan suara peluit, menggunakan simbol, kemudian yang ketiga bisa menggunakan ketukan jari, yang keempat menggunakan sinar dengan sinar lampu atau senter, yang kelima bisa menggunakan gerak tangan, kemudian berikutnya bisa menggunakan tulisan, bisa juga menggunakan denyut listrik, dan yang terakhir bisa juga menggunakan cermin. Nah, inilah sandi Morse. Ini adalah alfabet dan angka dalam bentuk sandi Morse. Bisa kita lihat di sini huruf A titik strip, huruf B strip titik titik titik, dan seterusnya sampai huruf Z. Berikutnya juga untuk angka-angka juga ada bentuk sandi Morse seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Ya, untuk lebih jelasnya, kakak akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan alfabet atau huruf dalam sandi Morse. Kita gunakan yang pertama dengan menggunakan peluit, ya. Yang kedua, kakak akan menjelaskan dengan menggunakan sinar, dan yang ketiga dengan gerak tangan. Oke. Contoh yang pertama, untuk huruf A, kita lihat ada titik strip. Kakak akan menggunakan dengan peluit. Bagaimana caranya? Itu untuk huruf A. Berikutnya, untuk huruf B, strip, titik, titik, titik. Titiknya 3 kali. Untuk huruf C, strip, titik, strip, titik. Dan seterusnya sampai huruf Z. Alfabet dan angka dalam sandi Morse bisa kalian hafalkan, bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari bermain dengan teman, atau bisa juga dalam kegiatan kepramukaan. Bisa dihafalkan dan dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan sinar. Kakak akan menggunakan sinar ini. Untuk titik, sinarnya sebentar. Untuk strip, sinarnya agak lama. Untuk kita gunakan huruf A dulu ya. Titik, strip. Huruf B, strip,
titik, titik, titik. Nah, seperti itu ketika menggunakan sandi Morse dengan sinar. Kemudian yang ketiga, contoh menggunakan sandi Morse dengan gerak tangan. Tangan diangkat satu, maaf sebelah sini. Tangan diangkat satu, ini untuk titik. Ketika strip, tangan dua-duanya direntangkan. Ini strip. Kita contohkan huruf D. Untuk huruf D, strip, dua tangan, dan titik, titik. Begitu ketika menggunakan sandi Morse dengan gerak tangan. Nah, untuk berikutnya, kalian bisa pelajari dari huruf A sampai huruf Z. Yang kakak sampaikan hari ini adalah sandi kotak dan sandi Morse. Insya Allah bisa kalian pelajari lebih lanjut. Semoga bermanfaat dan menambah materi kepramukaan semua penggalang SD Islam Insan Taqwa. Adapun untuk tugas hari ini, supaya lebih memahami lagi, kalian lihat di sini ada kalimat pramuka SDI Insan Taqwa Hebat. Silahkan kalian ubah menggunakan sandi kotak, kemudian kirim ke kakak pembina masing-masing. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.